enggak, cuman di Jerman. Iya Mi, teman Vera ada yang tinggal di Jerman. Ada kali 4 orang. Salah satunya si Inces, si Dina di Jerman, ya kan. Terus akhirnya gue kepoin lewat TikTok, ternyata memang si Dinces juga pernah ke rumahnya si Korla, ya kan. Makan Indomie segala macam. Akhirnya kita bikin dah tuh grup. Tapi kan gue udah tahu duluan dari nyokap gue. Kalau nyokap gue nggak ngomong, gue nggak tahu. Ya kan, akhirnya udah terjadinya grup itu, baru kita ngobrol. Nah, si Rosa, akhirnya kan si Rosa masuk ke TikTok, ya kan, klarifikasi. Yang masalah katanya ditendang, didorong lah, tenaga laki, whatever ya. Gue nggak tahu juga ya. Ya kalau ada gue salah, mungkin sorry kalau gue ngomong salah nih. Cuman intinya begitu, ya kan. Akhirnya si Rosa cerita sebenarnya. Si Rosa cerita, oh enggak sebenarnya gini. Oh, kalau gue kan cuma pendengar, gue Tasya, Dina, sama Jenny cuman oh begitu ternyata ya, gitu doang. Kita nggak pernah kasih komentar karena satu, karena gue nggak kenal orangnya, gue nggak pernah bermain nama dia atau kapeti bareng gitu, enggak, ya kan. Jadi buat apa gue kasih komentar, ya kan, dan yang bisa komentar hanya Dina. Tapi saat itu kan Dina juga nggak komentar, kita lihat aja will see gitu kan. Tapi selama kita main Instagram itu, akhirnya tembus-tembusnya ke masalah Solena. Akhirnya kita punya asumsi apa si Solena yang ngasih tahu gitu kan. Kok dia bisa ngomong kayak masalah didorong pendorong, kan itu kan nggak ada di jejak digital. Kalau itu kalau dia itu warwewor gitu kan. Jadi kita nggak bisa buang omongan kalau dia itu best. No, cannot, nggak bisa karena nggak ada jejak digital, dan kita seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu dia perempuan, gitu kan. Itu ceritanya. Nah, pas udah selesai begitu cerita, akhirnya dia masalah Soleran masuk ke masalah Nikita. Nah, dari masalah Nikita, akhirnya kita bikin grup baru lagi. Nah, itu tanpa si Rosa. Gue nggak tahu ya Rosa masih temenan sama gue atau dia nonton ini atau enggak. Sorry gue ngomong ya. Gue ngomong karena gue orangnya nggak mau dibilang fitnah. Gue paling nggak bisa. Gue takut karma. Gue punya anak. Takutnya anak-anak gue difitnah juga. Okay? Nah, waktu pas masalah sama si Niket, kita ngomong bang semuanya kan. Terus gue punya pemikiran, gue juga ngomong apa si Rosa yang kasih tahu ke si Jengger. Gue bilang begitu dong. Kan mereka berdua kan ribut, ya kan. Akhirnya nggak lama kemudian si Buncor ngomong speak up, nyebutin namanya si Soleram. Nah dari situ, tapi kita udah stop gue bermain sama si Rosa karena gimana ya, karena dia gini loh, menurut gue dia udah klarifikasi, ya kan, tapi masih ngejelek-jelekin. Maksudnya apa? Kalau lu udah klarifikasi berarti kan udah selesai masalah, ya kan. Nah tapi dia masih nambah-nambah, dan waktu kita ngomong di grup itu, gue tuh sampai tiap hari di grup itu dikasih dikirimin itu yang mana si Korla begini begitu. Gue nggak suka, gue bilang ini orang udah klarifikasi maunya apa. Akhirnya gue telepon sendiri pribadi, gue telepon si Rosa, gue ngomong, Ros, lu masih ada dendam apa gimana? Kan udah klarifikasi, seluruh dunia tahu lu udah ngomong segala macam, terus apalagi yang lu mau dendamin? Oh enggak, karena gue nggak suka kepala gue dipegang-pegang begitu, ya apa, makanya kepala gue ini orang timur. Ya udah itu kan, kalau anehnya emang lo begitu ya udah. Nah dari situ akhirnya gue udah nggak ada keep kontak lagi sama sama si Rosa. Udah karena gue orang gini, gue punya teman, kalau lu musuhan, kalau lu udah damai udah nggak usah panjang-panjang ngajakin gue ribut juga, ngerti? Jadi dia ribut sama seperti ini, dia ribut sama Korla terus ngajakin kita nggak usah suka sama Korla, kan nggak bisa, kita ini bukan anak kecil gitu. Bayangnya lu guru gua, emang lu ngasih makan gua lah, gua nggak bisa, gua punya otak, gua bisa ngelihat dong, gua bisa mikir dong, ini orang yang benar yang mana gitu kan. Itu ceritanya. Itu jadi kalau nanya lu bilang gua dekat sama Rosa, Kanza, lu salah. Ya nih, bener-bener nih, nggak salah ya netizen. Mak Rosa, Mak Vera udah klarifikasi, udah bersih. Gua nggak ada yang namanya gua ngepro A B C, nggak ada. Gua netral. Ya udah bersih namamu, udah diem aja Mak. Kita bahas yang lain yang udah bersih nih, udah bersih nih. Satu, anak gua menunggu itu. Ya, jangan dibully lagi ya, jangan dibully lagi Mak Vera orang baik, udah perlu ke kita. Soleram. Nah, dengerin, kalau anehnya dia, kalau gue dibilang gengnya Soleram, nggak mungkin seorang selebgram
yang dibilang katanya educated, setiap dia live dia bilang educated. Nggak mungkin dia selalu kalau nanya gue live, dia ngajak gue live di roomnya dia. Gue masuk ya. Gue masuk ke roomnya dia, terus dia ditanya sama gue, lu kerja di ikan? Iya, gue dulu 7 tahun gue kerja di ikan salmon, pabrik ikan salmon. Nah sekarang gue kerja di frozen food. Jadi waktu gue kerja di ikan salmon itu gue sering bawa ikan. Ternyata dia apa? Kalau dia teman gue, dia nggak mungkin dong ucap dari keluar mulutnya, oh lu nyolong. Dari berapa orang yang nonton ngatain gue, lu nyolong itu ikan. Kan gila. Ada seorang yang punya edukasi langsung ngomong nyeblak gua sama gua, lu dapat ikan lu bagi-bagi ke teman itu, lu nyolong, lu colong ikan. Kan gila, gua digituin. Itu dia bercanda, itu dia saat bercanda atau saat dia ngomong serius ngomong dengan lu begitu? Nah, kalau dia kalau bercanda mungkin lu nyolong, tapi kalau dibilang bercanda juga nggak berkali-kali dia ngomong ucapan kata sama Ulan. Jadi dia selalu bilang gini, lu nyolong. Terus gue bilang, itu gue dulu ikan, kalau di mana gue packing, gue dapat 1 kilo, 2 kilo, itu buat gue tuh buat apa? Karena tiap hari kan gue dapat ikannya, gue bagi-bagi orang-orang Indonesia, gue yang di Norway itu juga gratis, gue nggak bayarin. Kalau nanya gue bisnisin bisa, gue gitu, tapi gue kasih gratis itu. Nah sekarang ini gue kerja di ayam, gue tunjukin hot wing, chicken wing, chicken nugget, gue tunjukin tuh di kulkas gue, ini cerita gini-gini. Terus dia bilang gitu, itu lu boleh nyolong? Apa itu udah expired baru lu bisa bawa pulang? Gue mikir, ternyata nih orang otaknya cuma segitu ya. Nah itulah sifat jeleknya dia, suka merendahkan teman. Itulah sifat jeleknya dia. Gue yakin karena kenapa dia mau ngomong sama gue, langsung gue mengambil asumsi dong, ini manusia kayaknya nggak tahu, bukan gimana ya, kenapa dia mau naikin gue di live-nya dia. Satu, gue kan dikasih tahu, iya nih Soleram sama si Jenna sama Dina, ya kan, berarti kan itu temenan. Akhirnya mau nggak mau setiap dia live, kan kalau di Instagram itu ada beli kayak gift gitu ya. Nah setiap hari kalau seandainya gue pulang kerja kan gue naik bus, kadang dijemput kadang naik bus. Kalau gue naik bus itu gue menonton, gue suka, gue kasih tuh beli $3. Akhirnya waktu pas pulang dia bilang naikin gue Vera Ambon, lu gue naikin ya. Waktu itu gue bilang gue nggak bisa, gue capek pulang kerja. Pas tiba-tiba dia naikin gue, dia langsung ngomong masalah itu, gue nggak suka. Dan colong gitu gue nggak suka. Terus gue tanya, kan gue kesalnya gue tanya, lu Jakarta mana? Akhirnya kan gue otomatis ada rasa kesel dong. Jakarta mana? Oh Jakarta Tanjung Priuk. Priuk mana? Gue lahir Tanjung Priuk, lu mana? Oh Priuk, gue Warakas. Ya gue ketawa. Sorry ya, Warakas itu buat gue daerah kumuh. Itu zaman gue dulu ya, gue gituin. Langsung dia langsung berubah mimik gimana, gue nggak, ya hukat. Karena dia udah bicara kasar sama gue, nggak sopan, ya wajar aja gue gituin, ya kan? Akhirnya gue bilang, ya ternyata Priok, Warakas, daerah-daerah banjir. Akhirnya gue korek pribadinya dia. Ya kan, gue tanya, lu ketemu laki lu di mana? Terus dia bilang, enggak, temu perempuan lu di mana? Warakas kan daerah kumuh. Oh enggak, istri gue itu orang kaya yang punya kontainer. Halo, yang punya kontainer siapa? Tahu gue yang punya kontainer di Priuk itu most orang Madura. Gue tahu itu. Sepupu gue juga, gue punya istri gue punya saudara orang Madura siapa? Gue tanya lagi orang Maduranya siapa? Karena gue berani nanya karena gue kan sama nyokap gue, bokap gue dulu kan punya perusahaan juga kan dulunya. Gue tahu. Gue sebutin nama kayak gue bilang, gue gak kenal, sorry, gue gak kenal. Dari situ gue udah gak suka. Aku ternyata ada bohongnya juga, mulutnya lantap. Buat apa gue temeninnya kan? Ya benar. Ya Allah, sampai segitunya ya. Benar sih Mak Fer. Benar. Lantap, tapi kalau ada bercanda is okay. Lucu-lucuan. Udah ngomong macam-macam, no, it's not worth it. Iya benar itu sih Mak Fer. Lu tuh Gisel, lu tuh ngapain? Lagi teleponan sek lu, telepon birahi lu, sinting. Birahi dia. Nah, tapi waktu pas itu ternyata entah gimana waktu pas itu si Jenna sama Tasya di blog sama si Soleram. Udah tuh kita udah ngobrol-ngobrolan biasa. Gak lama kemudian gue cuma di unfollow, terus gue bilang ngapain juga gue follow dia, gue di unfollow, udah gue unfollow balik lagi. Ya emang gak worth it juga buat temen kan, enggak lah. Kalau nih gue kepo-kepoin juga zaman dulu tuh yang zaman akhirnya kan gue suka kepo orang.
Gue lihat lagi pas dia ngomong sama di wawancara di Indonesia ya, waktu itu nggak ada sama Dorce. Masa iya ada seorang orang tua Indonesia dia ngomong sama bapaknya, katanya iya gue ngomong sama bapak gue, gue pengen dia berubah jadi ini, kayaknya bukan diri gue. Halo, lu udah punya anak terus baru mikir lu pengen berubah, kayaknya nggak make sense banget. Kalau ekonomi, benar gak Mas? Ember aja. Iya. Orang kebanyakan yang tadinya nggak homo jadi homo itu karena apa? Most Indonesia ya itu karena ekonomi kebanyakan. Ya kan? Nah, sekarang begini, kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena dia udah punya anak, terus dia ke New York. Ke New York juga bukan orang kaya, bukan dia lahir dari orang kaya. Kalau orang lahir dari kaya, nggak mungkin air laut digaramin, nggak mungkin. Iya. Itu. Jadi akhirnya gue tahu sendiri, oh ternyata air laut udah asin sendiri, nggak mungkin digaremin. Maksudnya gue gitu lah, dia gitu. Gila-gila apa sih? Ya, gila-gila dibilang orang kaya, tapi orang kaya nggak punya otak. Ya kan? Ya, sabar ya Mak Vera, sabar, kita tetap bersama Mak Vera, kita tetap sayang dengan Mak Vera. Yang penting coklatku sampai dengan selamat di tangan aku nanti di Bali, jangan dimakan oleh ponakan kau. Udah, itu aja yang terpenting. Kita sekarang dengerin ya. Ini gue lagi di hotel sama anak gue, kan anak gue pengen di hotel ya kan. Nanti sore, nanti malam gue balik abis gereja, gue ke gereja, abis gereja gue balik, gue unjukin coklat lu, ya Allah. Jangan kalau kau udah keluarin, nanti ponakan kau masuk kamar, apa itu tante, ditanya, udah diambil dari tangannya, udahlah, mau kau. Ya. Tapi bagus, tapi bagus juga Pera kalau klarifikasi begini. Jadi biar netizen itu jangan menggoreng-goreng. Jangan menggoreng-goreng, jangan menuduh-nuduh, memfitnah-fitnah yang nggak karuan. Jangan nama Mak Vera tercoreng. Mak Vera orang baik. Kita maunya Mak Vera tuh baik dan kita sayang dengan Mak Vera karena Mak Vera di kubu kita. Jangan sampai Mak Vera nanti ke kubu yang lain. Udah itu aja. Gue mah gak kubu-kubuan, gue kan punya absurd sendiri. Kalau gue gak suka orang ya gak suka, kalau gue suka iya. Kak Gisel naik ke atas kanan Kak biar bisa kelihatan. Klarifikasi apa sih dari aku nih netizen anjing? Gue gak perlu klarifikasi. Kanza tuh belum klarifikasi, Mak. Klarifikasi apa? Klarifikasi apa lagi? Suruh Kanza, kalian minta klarifikasi apa dari Kanza? Coba. Apa? Gue klarifikasi apa? Bisa ya Kanza kayak gini? Iya, aku bisa-bisa aja. Coklat apa? Apa? Disuruh panasin. Mami Isa. Iya, kenapa? Aku kenapa? Coba. Aku klarifikasi tentang apa kalian ini coba. Kanza demi coklat, Mak Vera baik, lucu. Iya, Mak Vera itu kan dia orang baik dia. Maksudnya kita sayang Mak Vera gitu. Selain cantik, dia juga membawa coklat. Mak Ulan coklat terus dia dari kemarin rumah dia. Ya, Oke, Kanza udah OP kelamin belum? Oke, just get ready, get swimming. Kalau sebelum suruh aku OP kelamin, suruh Gisel dulu yang udah bentuknya kayak gitu. Jangan gue, ya. Nggak ada satupun yang mau dibuang dari tubuh aku ini kecuali untuk ditambah kali ya. Tambah rambut ya? Online. Enggak sih, kayaknya aku tambah rambut juga karena rambut aku juga begitu ditanam jatuhnya kayak kembang singa. Nggak mau, aku gini aja. Klarifikasi tentang pengikut. Oh, aku pengikut. Iya, aku karena senang dan sayang sama Mami Online. Udah itu aja. Tuh, udah klarifikasi dia kan? Udah klarifikasi kan? Terus lu mau ngapain lagi? Terus kalian nggak boleh kalau aku senang, dia menginspirasi bagi gue. Karena dia adalah orang tokoh yang kuat juga. Salah satu Mami yang kuat juga di Instagram. Yang jago dalam berantem juga, jago dalam membuat huru hara. Jadi itu panutan bagi waria-waria yang baru jadi kayak, bukan waria sih, banci-banci yang baru jadi kayak. Udah klarifikasi kali kan. Nah, tinggal kalian yang menilai netizen, tinggal kalian yang menilai Kanza. Tinggal kalian. Kenapa kamu? Kanza gue netizen. Gue mewakili pertanyaan follower ya kan, gue juga follower. Gimana kalau seandainya yang lu suka antara dua kubu ribut, nah lu pilih yang mana? Kan ini dua kubu pernah ribut, lu pilih yang mana? Gue pilih kubu utara. Lu yang mana? Gimana? Kan gue tanya. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan gue kan lu cinta Mami Online sama Buncor, ya kan? Nah awalnya kan tentang Mak Wulan, ternyata adik gue kenal Mami Yuli loh. Iyalah pastilah, namanya Mami Yuli kan kesayangan orang-orang Ambon.
Udah bahas aja lah Mami ternyata Yuli. kenal. Bahas Mami Yuli aja. Nah, udah pertanyaan lu sama Kanza sekarang. Pertanyaan gua antara Bunco sama itu kan lagi pernah ribut. Nah, lu yang mana di saat itu lu di mana? Karena gua belum main IG kan waktu itu. Waktu saat itu aku di Buncor lah. Aku kan anak Buncor, gila. Netizen aja bilang aku anak Mami online. Mana ada Tadi Mami kan online. barusan lu ngomong ada keluar dari mulut lu sama Mami online juga. Nah, kok nggak tahu peres-peres sih. Vera ini itulah Enggak boleh paras-paras. Enggak ada paras-paras di sini. Orang-orang Indonesia itu kan kepo, dia pengen tahu yang benar. Ya kok yang tanya mana. aja sama Mak Ulan, ada aku anak dia. Enggak, coba tanya sama Mak Ulan. Kok jadi sama Ulan? Orang gue nanya lu yang mana. Karena kan aku bermainnya sama Mak Ulan terus, sama main Instagramnya sama Mak Ulan terus. Nggak pernah main ke sana. Iya, cuma pertanyaan gue belum dijawab. Lu cuma bilang paras-paras. Ngomong yang benar-benar. Lu dari yang mana? Waktu pas di antara dua orang ini ribut, lu yang mana waktu itu? Ya sama Korla. Kan Korla juga ribut gara-gara Mak Ulan. Kau tahu nggak sih ceritanya? Enggak, gue nggak kesono-sono. Gue waktu itu belum main IG. Waktu itu gue belum main IG. Sekarang yang mana yang gue tanya? Lu harus punya prinsip. Korla. Tapi lu ngomong Korla, tapi lu barusan ini ngomong gue biar gimana juga gue suka sama Mami online. Mami online itu kan si Sarul kan? Nah, gimana ceritanya? Lu berarti apa yang keluar dari otak dan mulut gue itu aja sekarang itu. Nggak berdasar. Kok nggak bisa begitu? Ini aku beda dengan orang lain lah. Aku apa yang keluar dari mulut itu aja. Nggak bisa. Karena pada dasarnya aku suka-suka hati. Hah? Kata kau mengkhianatiku. Tumben Vera bijak. Iya, Wak. Gue bijak, Wak. Masa ada anak gue di sini. Males gue Kanza. Doa gue keluar. Intinya Kanza ular. Kanza bukan ular. Kanza orang yang bermuka dua. Kanza lu kalau nggak ngomong unfollow ABC ya, jangan dibilang ABC pada turun semuanya. Karena lu ngomong, lu jangan takut ABC turun semuanya. Lu harus klarifikasi. Lu ngajak gua klarifikasi, gua udah klarifikasi. Sekarang lu klarifikasi. Yang mana Nggak ada saat itu? Nggak ada yang perlu diklarifikasi karena gue memang nggak ada. Enggak, gue nanya, tapi lu belum jawab pertanyaan. Makanya kau jangan bodoh pertanyaan kau tadi kemarin waktu saat itu. Tolol, dengerin aku ngomong ya, Vera bodoh dan tolol. Jangan kau bisa loh. Waktu saat itu Mami online berantem dengan Bunda Korla itu gara-gara Ulan. Gara-gara klarifikasi mis-mis itu dengan Ajeng. Ceritanya itu awal pertama berantem. Gitu. Bodoh. Paham? Kalau makanya jangan bodoh. Udah tua bodoh. Lu mau Bulan lu ketawa-ketawa aja. Makanya didengar.